Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga di malam hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya yang tetap istiqomah hingga zaman nanti. Dan kita berdoa semoga di yaumul akhir nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati Pak RW yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini bisa menghadiri acara ini, kemudian juga kepada Pak RT dan juga kepada Bapak-bapak jamaah semuanya yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan malam hari ini gitu ya, ini merupakan acara perdana ya, mengawali. Jadi kalau biasanya di majelis kita, Majelis Izzatul Islam ini, itu selama ini yang sudah berjalan itu kan kajian tahsin dan juga tahfiz Bapak ya. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita mencoba untuk mengawali, mengkaji tidak hanya untuk belajar baca Al-Quran saja, tapi juga mengkaji tentang keislaman ya, sakofah atau keilmuan tentang Islam. Dan insya Allah pada malam hari ini Ustadz Usman gitu ya, Usman Zain akan menjadi pemateri pembicara ya terkait dengan materi hakikat penciptaan manusia. Sedikit mungkin untuk pengenalan ya, mungkin nanti bisa berkenal lebih jauh lagi untuk tanya kepada Ustadz Usmannya. Jadi Ustadz Usman ini merupakan pimpinan Yayasan Zain Koma ya, Al-Qoma 104, yang dimana majelis kita ini, Majelis Izzatul Islam itu berada di bawah naungan Yayasan Al-Qoma 104 yang alamatnya itu di Cilengsi, lebih tepatnya itu di belakang Puskesmas ya, di belakang Puskesmas. Di situ ada kantor Yayasan Al-Qoma 104 gitu ya. Itu mungkin untuk sedikit ya perkenalan dari pemateri, yaitu Ustadz Usman gitu ya. Insya Allah pada kesempatan hari ini beliau akan menyampaikan materi. Baik, sebelum kita mengawali ataupun kita mulai, mungkin kita awali dulu pertemuan hari ini dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, untuk selanjutnya waktu dan tempat saya serahkan ke Ustadz Usman, mungkin kurang lebih sekitar 1 jam ya Ustadz ya. Nanti sisanya mungkin ada sesi tanya jawab untuk selanjutnya. Pada Ustadz Usman, waktu dan tempat kami silakan. Pakai nggak? Kedengeran nggak Bapak suaranya? Cukup ya? Jadi kalau kurang mungkin bisa di... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahidan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh
la nabiyya wala rasula ba'dah wala syari'ata ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadratil kiram rahimakumullah. Nu dipika hormat Bapak RW, Bapak RT, pimpinan Majelis Izzatul Islam, dan kasepuhan Ustadz Umar, guru kita, orang tua kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah lagi. Sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan pertama di tempat yang insyaallah dimuliakan ini, Al-Fakir diberi amanah, ditawari untuk bisa hadir. Sebenarnya sama bukan siapa-siapa gitu ya. Belum layak untuk memberikan taujih kepada para jemaah sekalian. Hanya saja mungkin kita akan berbagi. Waalaikumsalam. Kita akan berbagi apa yang bisa kita diskusikan. Ini rencananya sekali doang atau terus-terusan ini, Pak? Oh iya. Kemarin sudah kita sepakati dengan jamaah juga, insya Allah per 2 pekan. Oh, per 2 pekan. Oh, berarti terus? Terus. Bapak mau terusan, Pak? Insya Allah. Oh, insya Allah. Saya belum tentu mau, Pak. Baik. Sebelum kita mulai, mengharap barokah dari majelis ini, kita berdoa bersama-sama. Setelah tadi dibuka dengan pembacaan Ummul Kitab, maka sebaiknya kita berdoa menuntut ilmu. Sudah bisa Bapak? Doanya nuntut ilmu, Pak? Nih senyumnya senyum bisa, senyum enggak ini, Pak? Senyum bingung. Doa nuntut ilmu bisa merenan ya, insya Allah bisa. Semuanya sudah di bawah bimbingan. Seragamnya sudah. Saya malah pangling di sini, Pak. ada seragam ya. Kita insya Allah berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doanya tidak panjang, jadi nanti saya lafalkan, Bapak diikuti gitu ya, Pak ya. Sama-sama ya, Pak. Mudah-mudahan makbul, Pak. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan tayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa du'ain la yusma'u wa amalin la yurfa'u. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahimakumullah. Bapak tahu yang dilafalkan barusan?
itu adalah doa. Doa berdasarkan apa yang diajarkan oleh junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bahwasanya ketika kita menuntut ilmu, ketika kita berada di majelis ilmu, maka seyogianya kita lafalkan itu. Allahumma inna, kalau bareng-bareng ya. Tapi kalau sendiri Allahumma inni. Kalau bareng-bareng nas'aluka. Kalau sendiri as'aluka ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Kenapa kita minta ilmu yang bermanfaat, Pak? Gimana kira-kira? Ada banyak ilmu, orang yang berilmu tapi nggak manfaat. Punten-punten Pak, pakai bahasa apa nih Pak? RI aja. Biar semuanya ini ya. Kebanyakan dari mana Pak? Oh, dari Jawa. Saking Jawa nggih. Jawa ini pun pundi Pak? Solo. Oh, Solo. Bisa wing seketik-seketik. Untuk Sumedang wae bisa. Ya, jadi salah satu permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis itu adalah, ya Allah, karuniakan kami, Allahumma inna nas'aluka, datangkan kepada kami, karuniakan kepada kami ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Seperti apa ilmu bermanfaat, Pak? Ilmu yang memberikan faidah kepada diri kita. Ilmu yang dapat memberikan pertolongan kepada diri kita. Artinya ilmu itu ada ilmu yang menolong diri kita, ada juga yang ilmu punya tapi nggak menolong diri kita, Pak. Mohon maaf, yang sarjana banyak, Pak. Ya, yang sarjana di negeri ini banyak kan? Bukan banyak, tapi banyak sekali, Pak. Yang doktor juga banyak, Pak. Profesor juga banyak. Punya ilmunya itu? Ada ilmunya nggak? Ada. Manfaat? Allahu alam. Nah, seperti apa manfaatnya? Banyak sekali ya. Ada juga yang tidak memberikan manfaat kepada diri kita. Pemilik ilmunya itu. Yang kita harapkan adalah ilmu yang bermanfaat. Seperti apa manfaat? Yang dapat memberikan pertolongan kita di yaumil akhir nanti. Ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang makbul. Amal yang apa, Pak? Makbul, amal yang diterima oleh siapa? Oleh pemilik kita, yaitu Allah. Rugi, Pak, kalau kita beramal. Di sini yang paling sepuh siapa? Oh, beliau. Tadi ngobrol-ngobrol. Usianya berapa, Pak? 73. Berarti sudah 73 tahun hidup di dunia. Hidup di sini. Ya, dikurangi masa kecil, merenan 13 tahun. Berarti seberapa tahun lah? 60 tahun sudah hidup. Sudah apa yang dilakukan? Sudah berapa amalan yang dilakukan? Ada yang makbul? Allahu alam, tanya beliau gitu loh. Amalan apa yang sudah makbulan wa amalan mutaqabbalan? Harapannya kita itu amalan kita itu makbul, diterima. Nanti kita bicara mudah-mudahan sampai pada materinya. Wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik. Ada yang minta yang baik apa yang banyak, Pak? Oh, banyak gitu. Waris, kalau banyak warizqan wasi'an. Rezekinya luas. Sawahnya luas. Tanahnya luas. Warizqan wasi'an. Rezeki yang luas. Tapi kalau yang kita minta adalah warizqan thayyiban. Rezeki yang baik. Baik buat siapa? Buat kita. Jangan sampai rezekinya banyak tapi nggak baik buat kita, Pak. Nah, begitu. Selain itu juga kita berlindung kepada Allah. Allahumma inna na'udzubika. Ya Allah, kami berlindung. Na'udzubika min ilmin la yanfa'u, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, begitu. Jangan sampai kita itu mereguk ilmu, beramal banyak tapi nggak nyampe ke Allah, nggak menolong diri kita.
kajian tayang saeutik. Apa katanya? Ini campur-campur aja ya? Nggak apa-apa, ngerti nggak? Ngerti maranan? Ya, oh kacun. Allahumma inna na'udzubika. Ya Allah, kami berlindung min ilmin la yanfa'u, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari ilmu yang tidak menolong diri kita nanti di yaumil akhir. Begitu. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u. Nah, ini penting, Pak. Yang berikutnya adalah, ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari qalbin la yakhsha'u. Apa itu artinya? Qalbin itu hati, la tidak, ya, la yakhsha'u, la yakhsha' apa? Tunduk. Nah, ini penting. Wa qalbin la yakhsha'u, dari hati yang tidak mau tunduk, gitu. Salah satu alasan, salah satu penyebab ilmu tidak bermanfaat adalah hati yang tidak mau tunduk. Bisa jadi sebabnya adalah, mohon maaf, ngaji dimanapun, majelis dimanapun, siapapun pembicaranya, kalau kita tidak ridho dengan pematerinya, dengan narasumbernya, berarti kita tidak ridho, artinya tidak ada keberkahan ilmu pada saat itu. Jadi nuntut ilmu itu harus ridho siapa yang menyampaikan. Ini yang ngomong anak kecil, Pak. Lah iya, ini paling muda saya, Pak, ini. Oh, ada yang lebih muda lagi. Yang mana, Pak? Oh, yang itu. Tak kira yang ke kacamata itu. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u, dan hati yang tidak mau tunduk. Nah, ini penting. Kita minta kepada Allah agar hati kita dilembutkan. Hati yang dimaksud apa? Insya Allah kita akan bahas mungkin di lain waktu. Hati itu bukan ini ya, Pak ya? Bukan organ. Kalau beli bubur kan suka ada itu. Apa? Rempelonya apa hatinya? Hati yang dimaksud itu bukan organ, bukan hati hepar di sini. Ya. Bukan hati ini, tetapi apa? Oh, qalb itu apa? Jantung. Oh, bukan jantung juga. Sebenarnya itu adalah majas, Pak. Makna qiyas. Kita dengan seperti ini, insya Allah kita berdiskusi apa sih makna-makna seperti itu, sehingga kita bisa memahami maksud daripada ilmu yang Allah turunkan. Hadirin kiram rahimakumullah. Kita sampai jam berapa tadi, Pak? Jam 9. Setengah 10 lah masih masak. Saya biasa pembukaan 1 jam, Pak. Saya serius ini, Pak. Pembukaan 1 jam. Kalau dikasih 1 jam saya nggak nyampein materi ini. Ini aja udah setengah jam ini. Ini udah setengah jam. Pertemuan pertama, Al-Fakir mohon maaf dari sebelumnya kalau mungkin materi yang saya sampaikan mungkin tidak sesuai dengan harapan bapak-bapak. Artinya gini, standar bapak ingin ilmunya tinggi-tinggi, ya ternyata yang tampil di sini cah cilik. Arti cah cilik ya, Pak ya. Bocah kemarin sore gitu, Pak. Tetapi mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menggugah, bisa membuka cakrawala berpikir kita. Nah, makanya materi pertama itu adalah apa, Pak? Di undangan materinya apa, Pak? Hakikat penciptaan kita. Hakikat penciptaan Bapak. Hakikat penciptaan manusia. Manusia itu siapa? Manusia itu adalah kita. Ya, kita semua. Inilah manusia. Ada yang dari luar Jawa? Mana? Oh, mana? Dari mana? Makassar. Oh, Masya Allah. Ada? Pak RW dari mana, Pak? Dari Medan. Dari Medan, Masya Allah, ini dari Medan. Yang lainnya? Ada yang dari luar?
Oh, Jawa Barat. Ya, min Jawa Barat ya. Kebanyakan dari mana, Pak? Jawa. Jawanya pun pundi, Solo. Terus? Jawa Tengah. Pacitan. Liane? Lainnya? Cirebon. Oh, yang Cirebon. Cirebon, Masya Allah. Saya nggak jelas. Oh, nggak jelas. Ada yang nggak jelas juga ternyata. Campuran. Iya, Timur Tengah ya, Jawa Timur, Jawa Tengah. Baik, apa yang hadir di sini dari berbagai tempat, hakikatnya adalah sama. Hakikatnya adalah sama, yaitu manusia itu siapa? Kita. Al-insan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Wah, hafiz semua di sini ya. Belajar menghafal tadi ya. Quran surat Al-Mulk ayat 2. Ada yang hafal? Al-Mulk. Al-Mulk sana. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allazi khalaqa, dialah Allah. Khalaqa, yang menciptakan apa? Al maut, menciptakan apa? Jadi yang menciptakan mati itu siapa? Allah. Allah itu diciptakan, Pak. Mati itu diciptakan, Pak. Dialah Allah yang menciptakan mati, wal hayata, dan juga yang menciptakan hidup. Kok mati dulu baru hidup? Gimana sih? Kita kan udah ngalamin mati belum? Mana yang udah ngalamin mati? Oh, belum. Kenapa disebutkan khalaqal mauta, allazi khalaqal mauta wal hayata? Apa nggak kebalik gitu? Kebalik nggak? Oh, kok diem aja? Ini pertanyaan bukan buat kita berarti. Dialah Allah yang menciptakan al-maut. Menciptakan apa? Maut. Terus kemudian menciptakan hidup. Wal hayata. Maut itu satu kali. Maut berapa kali, Pak? Satu kali. Maut itu satu kali. Mati itu satu kali. Sudah? Ngalamin? Mau? Kok malah ketawa? Pasti, betul. Itu maknanya, Pak. Jadi ketika Quran surat Al-Mulk ayat 2 itu allazi khalaqal mauta, itu suatu hal yang pasti. Biasanya yang Allah sebutkan itu dekat dan sangat dekat. Jadi al-maut itu sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Bahkan jauh lebih dekat daripada istri kita yang sudah beristri. Oh, istri semua ini ya. Jauh lebih dekat dengan istri kita. Atau siapapun yang menjadi soulmate. Sekarang ngerti tuh soulmate bapak-bapak di sini? Hah? Bestie? Kok malah ngertian bestie? Iya. Allazi khalaqal mauta, dialah Allah yang menciptakan al-maut. Maut itu apa? Mati. Mati itu dekat, bahkan sangat dekat. Jauh lebih dekat daripada yang terdekat dengan kita. Begitu. Ya, ada yang istri dan lain sebagainya. Wal hayata, baru Allah setelah itu Allah juga yang menciptakan hidup. Karena ternyata setelah mati itu ada hidup. Setelah mati ada hidup. Loh, sekarang kita sedang hidup. Berarti hidup ada dua kali. Pak, kok di sini diem aja dipanggil ya? Pak. Hidup ada berapa kali, Pak? Hidup berapa kali? Hidup itu dua kali, Pak. Mati? Satu kali. Sudah? Mau? Pasti, betul. Kematian itu pasti. Kita sedang hidup, pasti mengalami mati, akan dan pasti mengalami mati, dan pasti juga mengalami hidup. Kira-kira mau hidup lagi, Pak?
Pasti nggak? Bener nih? Kata siapa? Emang yang udah mati udah ngabarin? Ke WA grup gitu? Woi, ternyata bener. Ada kehidupan. Bener nggak? Nah, di sini letak kita menggali. Di sini butuh ilmu. Ya. Karena tidak tadi ya, ilmu, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmunya mendalam. Ilmunya rinci. Tetapi kesimpulannya dia mengatakan tidak ada yang namanya kehidupan nanti. Ya Pak ya? Ada nggak yang kayak gitu? Ada, banyak sekali. Apalagi yang maaf, yang kuliahnya tinggi-tinggi tuh, Harvard dan lain sebagainya. Yang sampai mempelajari hakikat kehidupan, sama hakikat kehidupan, bahwa ternyata kehidupan ini hanya sekali. Nah, ini pendapat-pendapat yang ada itu, hidup cuman satu kali. Lu kata siapa? Keliru itu lagu itu. Hidup itu bukan satu kali. Hidup itu dua kali. Mati yang satu kali. Ya Pak? Pak? Iya sepakat deh, kuat heula tuh. Yang nggak sepakat, ya bubar. Pulang, nggak usah terusin. Hidup itu dua kali, saat ini dan nanti. Tapi kehidupan nanti itu harus dilalui dengan mengalami kematian dulu. Dan kematian tadi sudah disebutkan bahwa kematian adalah pasti. Kematian pasti. Ada yang mau? Bukan masalah mau atau bukan tidak mau, tapi pasti dialami. Terutama yang sudah deket-deket. Ngelihatnya kemana? Saya nggak berani. Tidak ada yang lebih dekat. Tadi disampaikan di awal bahwa yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Kenapa? Karena tidak pernah dikabarkan. Yang hadir di sini. Siapa yang duluan? Cicing wae. Giliran duluan nggak mau. Tapi kan pasti, betul, pasti. Kehidupan, kematian, ada kehidupan lagi. Ini fase kita. Kita belum masuk materi, hanya pembukaan menuju ke materi. Jadi ada kehidupan, ada kematian, ada kehidupan lagi. Dan kehidupan yang kedua itu khalidina fiha abada. Kehidupan sekarang terbatas. Orang tua kita 73, maksimal paling banter berapa? 80. Songong Pak tuh. Ngomong kayak gitu tuh, bukan saya. Paling banter 80 katanya. Ya artinya memang ada batas. Kehidupan ini ada batas. Maaf bapak-bapak yang ada di sini ya. Ada adik yang ada di sana. Semuanya ada batasnya. Dan pasti mengalami kematian. Dan ini terbatas. Masalah batas lama, tidak, atau sebentar lama, itu masing-masing. Tidak ada yang tahu. Cuman satu hal yang pasti. Dua hal yang pasti. Kematian pasti kita temui, kehidupan berikutnya sudah menanti. Jadi nggak lama. Setelah mengalami kematian, langsung otomatis Pak, kita akan mengetahui kehidupan yang sesungguhnya. Belum dibangkitkan itu. Tapi langsung mengetahui kehidupan yang sesungguhnya. Kalau di majelis yang lain, saya ibaratkan rel kereta. Ke Solo ada kereta nggak Pak? Oh ada. Dari sini? Iya. Dari Jakarta? Berarti relnya nyambung ke Solo Pak? Iya. Panjang amat Pak? Berapa meter Pak? Oh nggak dihitung? Ya udah hitung aja jarak Jakarta Solo berapa? 600 kilo. Panjang sekali Pak. Nyambung nggak itu? Oh iya nyambung, kalau nggak nyambung gimana? Rel kereta dari Jakarta sampai Solo. Rel kereta dari Jakarta sampai Solo. Rel di Jakarta berapa lebarnya? Rel kereta yang di Jakarta berapa lebarnya? Hah? Meter. Yuk, rel kereta mosok segini gimana sih? Hah?
Semeter, 2 meter? Rel kereta. Relnya. Searching. Ih, relnya, besinya. Iya, besinya. Oh, langsung begini. Yang tahu. Besinya. Nggak ada semeter kan? Nggak ada. Berapa meter, Pak? Segini paling Pak ya? Iya. Hah? Nggak usah ribut di sini, Pak. Masalah rel aja ribut. Berapa? Pasnya berapa? Pasnya berapa? Oke, sepakati. Berapa senti? 10, 15? Yang salah beliin kopi ya. Rel kereta itu gak lebih daripada seginilah. 20 cm ada? Nggak ada. Nah, oke. 10 cm ada? Kira-kira. Oke, bayangkan. Rel kereta itu 10 cm. Di Jakarta 10 cm, Pak. Sampai Solo 10 cm apa lebih? Sama. Di Jakarta 10 cm. Di Solo? Jawa Tengah? Cirebon? Sama. Tapi panjangnya berapa tadi? 600 kilometer. Oke, sepakat nih. Kebayang? Rel kereta di Jakarta. Oh, ini aja dari tadi. Anggap ini di Jakarta, rel kereta ini sampai Solo. 600 kilometer panjangnya, tapi lebarnya berapa? 10 cm. Pak, ini udah serius nih kalau kayak gini. Bayangkan, Pak, rel kereta 600 km, lebarnya hanya 10 cm. Bayangkan kehidupan kita di dunia itu hanya 10 cm. Di akhirat khalidina fiha abada. Seperti rel itu. Bahkan lebih daripada itu. Ya, Pak ya? Ya. Karena di sini terbatas. Di akhirat nanti tidak terbatas kehidupannya. Pak? Ya. Oh, jangan terpaku gitulah. Serem ini. Saya hanya mengingatkan. Alhamdulillah kita bertemu di dalam majelis ini. Allah pertemukan kita di dalam majelis ini. Semoga majelis ini bisa terus berkembang. Amin. Amin. Kita bisa saling sapa, ketemu di kemudian hari. Amin. Amin. Kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Oke, lanjutkan. Kehidupan kita bagaikan rel. Tadi paling banter berapa? 10 cm. Ada yang hidupnya tidak sampai 10 tahun. Ada? Ada. Berarti nggak nyampe 10 cm itu. Ada hidupnya yang wah, beliau 73 tahun masih belum juga itu. Iya. Udah 73 belum juga itu. Iya. Belum. Masih minta panjang umur juga. Maksudnya itu. Udah 73 masih belum juga. Ya emang Allah belum takdirkan ya? Oh iya. Masih mau berapa, Pak? Lo serius ini mau berapa? Tambah berapa? Kenapa? Oh, nggak kepikiran. Kita bicara ini loh, Pak. Kehidupan kita setelah kematian. Ini kan kematian pasti kan? Coba di sini ada yang tidak akan mengalami kematian siapa? Oh, nggak ada yang berani ngacung. Nggak ada yang abadi di sini. Ada nggak yang abadi di sini? Nggak ada. Satupun manusia di dunia dari awal diciptakan tidak ada yang abadi. Semuanya pasti mengalami hal yang sama. Wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Kita masuk lagi. Ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian, Allah yang menciptakan kehidupan. Kehidupan sekarang dan kehidupan yang nanti. Kalau kita memang meyakini ada kehidupan nanti setelah kematian kita itu, maka camkan hari ini. Songong amat ini. Maka perhatikan hari ini. Kematian hal yang pasti, kehidupan saat ini yang kita jalani, dan akan ada kehidupan yang pasti juga akan kita alami, seperti halnya rel yang kita bayangkan tadi. Rel kita itu 5 cm, 10 cm, kehidupan kita yang 10 cm, kehidupan nanti ya 600 km, ribuan tahun versi akhirat akan kita jalani. Cuman masalahnya, Pak,
Kehidupan itu ada dua. Sudah tahu kan? Kehidupan nanti ada dua. Nggak ada pilihan itu. Kehidupan nanti ada dua. Mana? Kemana? Ada apa? Ada surga? Ada neraka. Ada pilihan yang ketiga? Ada yang tengah-tengah? LGBT. Tanya sekali lagi. Kehidupan kita di dunia sama-sama bareng, Pak. Di dunia itu sama-sama bareng, satu tempat. Tapi nanti setelah kematian itu ada dua tempat. Ada berapa? Ada dua tempat. Mana saja? Surga. Ada? Ini pertanyaan klasik. Mau masuk mana? Gak ada yang jawab yang kedua pasti. Oh, ada yang bercita-cita yang kedua? Oh, nggak ada. Tapi emang udah tahu? Ada yang sudah tahu? Surga kayak opo, kayak apa, neraka kayak apa? Ah, nggak jelas. Belum tentu ada itu. Ada yang bilang gitu nggak? Ada yang bilang gitu. Suruh ngaji di sini. Nah, iya kan kita buktikan aja. Ya, ini masalah akidah. Wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kembali ke kehidupan yang pertama. Kehidupan ada dua, kehidupan sekarang dan kehidupan nanti. Di antara dua kehidupan ini dibagi oleh kematian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amalanya itu di kehidupan sekarang, Pak. Bukan di sini. Di kehidupan yang pertama. Jadi sebenarnya Pak, ini contekan, Pak. Siapa yang suka nyontek di sini? Oh, siapa yang suka nyontek? Dulu sekolahnya nyontek siapa? Serius saya nanya ini, siapa yang suka nyontek? Oh iya, Masya Allah. Kira-kira kalau nyontek jawabannya benar salah, Pak? Tergantung. Udah nyontek jawaban salah. Rugi, Pak. Iya kan? Udah nyontek jawabannya salah, nggak benar. Di sini ada contekan, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2. Tadi gimana? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala berikan contekan. Di kehidupan kedua mau kemana, Pak? Surga. Mau kemana? Surga. Gitu tuh jawab. Firdaus. Insya Allah. Ini kalau cerita masalah surga itu ada tingkatannya, ada levelnya. Jadi nggak satu. Arduhas samawati wal ard. Surga itu seluas langit dan bumi. Langit luasnya seapa, Pak? Ya seluas langit. Enggak, maksudnya langit yang segitu luas luar biasa itu surga, Pak. Makanya kita eman-eman kalau kata orang Jawa bilang, yang seluas itu kita nggak punya kapling di sana. Kapling surga itu ditentukan di sini. Kapling surga itu ditentukan di sini. Berarti masuk surga itu adalah keinginan apa takdir, Pak? Keinginan. Pengen emang? Ingin. Tahu caranya? Dapat contekan. Nah, betul. Yang paling jelas itu adalah kalau mau ke surga nyontek. Loh iya, jangan sampai kayak tadi udah nyontek salah. Tapi ada contekan yang ketika itu sudah diberikan, dipastikan pasti masuk ke surga. Gitu Allah Subhanahu wa taala berikan kita kehidupan. Tidak hanya kehidupan yang Allah berikan, tapi juga cara untuk hidup Allah berikan. Bahkan Allah tunjukkan jalan-jalan mau ke surga tuh begini. Itu contekan, Pak. Contekannya
Bener atau kira-kira salah, Pak? Pasti benar. Oh, enak banget tuh. Masya Allah, dari sini kita harusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudahlah kita diberi hidup, sudahlah dikabari ada kehidupan akhirat, ada surga. Untuk masuk ke sana dikasih contekannya dan pasti jawabannya benar. Cuman masalahnya kita contek nggak? Udah tahu belum contekannya? Cicing wae, diem aja. Udah tahu belum contekannya? Udah. Apa itu? Al-Mulk ayat 2. Oh, Al-Mulk ayat 2 katanya. Contekannya yaitu yang telah Allah turunkan. Contoh, salah satu contohnya adalah salah satunya Allah Subhanahu Wa Taala mengabarkan melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya siapa saja yang mendawamkan sholat sunnah rawatib sehari semalam 12 rakaat, Allah pasti akan bangunkan untuk dia rumah di surga. Sholat apa, Pak? Berarti kan contekannya apa? Sholat. Dikasih tahu nggak rakaatnya? Dikasih tahu. Itu contekan, Pak. Dikasih tahu jumlah rakaatnya berapa? 12. Kapannya saja Rasul jelaskan. 4 apa? 4 rakaat sebelum zuhur. Ntar nanya, pakai salam sekali atau 2 kali? Monggo. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat sebelum subuh. Berapa total? 12. Gampang nggak, Pak? Jicing wah itu. Katanya mau surga. Gampang nggak, Pak? Hitungnya gampang. Pakai modal nggak, Pak? Pakai modal nggak? Enggak. Nyaris nggak bermodal maksudnya gitu. Masya Allah, sudah dijanjikan surga, dibangunkan rumah. Bangun rumah berapa sekarang? Oh, tergantung. Penisnya berapa? Iya, di sini maksudnya berapa rata-rata? 300. Ada yang sampai 2M? Ada yang sampai 2M di sini? Nggak ada. Berapa rata-rata, Pak? 200. 200 butuh waktu berapa tahun, Pak? Ngumpulinnya? Atau jual sawah dulu? Oh iya, kalau kerjaan, saya kan basicnya kerja. Gajinya jelas kecil maksudnya. Jadi untuk 200 juta itu harus puasanya berapa hari dulu, berapa bulan dulu baru tercapai itu. Bangun rumah di dunia berat. Bangun rumah di dunia butuh biaya, tapi bangun rumah di akhirat nyaris tak berbiaya. Apa tadi? Sholat rawah berapa rakaat? 12. Tahu rakaatnya kapan aja? Barusan dikasih tahu. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur. Berapa tuh? 6. 2 rakaat sebelum asar. Setelah zuhur. Berapa tuh? 8. 2 rakaat sebelum berapa tuh? 2 rakaat ba'da maghrib. Berapa tuh? Pakai modal nggak? Nyaris nggak bermodal. Nah iya maksudnya pakai modal nggak gitu loh. Kan nyaris nggak bermodal kan? Cuman modal samping doang sama wudhu. Kan begitu. Berapa banyak yang sanggup? Berapa banyak yang sanggup? Kok cicing we? Sanggup nggak sholat, Pak? Sanggup. Siapa yang nggak sanggup? Masya Allah. Allah janjikan surga, dan surga itu tidak sulit sebenarnya. Allah janjikan surga, maka hambanya itu pasti sanggup melakukannya. Cuman masalahnya mau apa enggak? Ya. Mau apa enggak? Tuh nggak konsisten. Masuk surga mau nggak? Mau. Sholat rawatibnya mau nggak? Sanggup nggak? Tahadas bin ni'mah, kita bertemu di sini, saling mengingatkan. Maaf, Bapak, mau apa lagi yang Bapak kejar di dunia ini? Setelah tahu kehidupan kita hanya 10 cm rel kereta,
kehidupan nanti itu ribuan kilometer. Mau kita menggadaikan kehidupan yang sedikit ini untuk kehidupan yang lama? Mau Pak? Nah, oleh karena itu alhamdulillah jalan terbaik adalah talabul ilmi. Jadi tahu contekannya masih banyak. Makanya nuntut ilmu juga masih lama. Hidupnya harus lebih lah. Emang masih lama lagi? Dari itu mau sampai berapa lama? Udah tahu contekannya Pak. Hadirin kiram rahimakumullah. Al-Fakir mohon maaf, bukan mau menggurui. Habis kan waktunya? Oh. Bapak nggak tahu kalau ngomong di sini capek Pak. Apalagi berapi-api begitu. Ada hal yang paling membahagiakan bagi Al-Fakir, yaitu ketika berbagi di sini, jamaah bukan menikmati ya, artinya tersadarkan. Harapannya kan begitu. Al-Fakir berharap, sangat berharap, di setiap majlis yang Al-Fakir isi ada jamaah yang tersadarkan. Kemudian dia berazam, konsisten mengejar kehidupan surganya. Dia tidak menggadaikan kehidupan dunianya untuk kehidupan surganya. Maka dia berazam, bertekad kuat untuk mengejar surganya. Kemudian dengan itu Allah pastikan dia masuk surga. Loh, untungnya apa buat saya? Untungnya apa buat kita? Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwasanya karakteristik orang-orang mukmin itu adalah saling memberi syafaat. Saling memberi apa? Syafaat. Jadi kalau ada mukmin jamaah di sini yang masuk surga, mungkin Al-Fakir nyemplung misalkan, itu akan ingat itu. Mudah-mudahan diingat ya Pak ya. Itu salah satu lagi rahasianya adalah ketika kita diwafatkan oleh Allah, ketika kita diwafatkan, dimatikan oleh Allah dari kehidupan ini, kemudian Allah bangkitkan kembali di kehidupan berikutnya, maka kehidupan berikutnya itu kesadaran kita Allah berikan sempurna. Sempurna tuh ya kayak gini gitu loh Pak. Bapak kenal saya, kenal wajah. Saya kenal Bapak. Pernah ada di majelis di Izzatul Islam. Dulu saya yang di itu tertampar. Maaf. Bahwasanya jangan ngejar dunia terus. Saatnya untuk memikirkan kehidupan akhirat. Saatnya untuk membangun surga, membangun rumah di surga. Itu harus jadi azam kita, Pak. Karena kehidupan nanti itu tergantung kehidupan kita sekarang. Pak, kehidupan nanti tergantung kehidupan kita sekarang. Makanya tadi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Setiap orang yang hendak ke kehidupan berikutnya, surga atau neraka, dia tentukan kehidupan itu di dunia. Dan dia tentukan dengan sadar. Sadar apa sadar, Pak? Sadar. Dengan sadar kita tentukan kehidupan kita mau kayak apa di sana itu. Mau masuk kemana kita itu. Kalau yang nggak pedulian, yang penting hidup. Yang penting gitu. Makan kayak gitu, wah, serak peduli. Dia sudah menentukan kehidupan berikutnya. Ya Pak ya? Iya. Ada yang berhati-hati. Sampai sangat hati-hati dalam kehidupannya. Karena dia menginginkan nanti itu tidak terpeleset ke dalam jurang neraka. Ada terikilam rahmakumullah. Sudah jam 9.44. Harusnya udah selesai nih. 47 udah mau jam 9 nih. Iya maksudnya materinya. Ntar kan ada tanya jawab ya 10 menit 5 menit aja. Satu lagi Pak, yang di akhir tadi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, itu contekannya Pak. Karena untuk bisa selamat dari kehidupan yang berikutnya, yang neraka itu, harusnya kita ada di surga. Kuncinya ada di ahsanu amala. Apa Pak?
ahsanu amala. Apa itu ahsanu amala, Pak? Amal yang baik. Bukan amal yang baik, Pak. Bukan lebih baik, Pak. Salah keneh wae cenah. Yang terbaik. Yang terbaik. Ahsan. Itu kalimatnya superlatif. Kalau dalam bahasa Inggris ya. Itu ahsan. Superlatif. Amalan terbaik. Dulu pernah ditanya salah seorang guru Al-Imam Syafi'i, yaitu Al-Imam Fudail bin Iyad. Itu adalah guru Imam Syafi'i, ditanya oleh santrinya, "Ya Syekh, ahsanu amala teh kumaha sih?" Kalau pelesetan dewe. Apa sih yang dimaksud dengan ahsanu amala? Kok di situ disebutkan ahsanu amala yang sepertinya itu menentukan sekali kehidupan berikutnya? Syekh menjawab bahwasanya ahsanu amala itu adalah amalan-amalan yang mengandung 2 unsur. Banyak nggak, Pak? Hanya dua. Untuk bisa ke surga cuma pakai 2 doang nih, Pak. Amalannya ahsanu amala, syaratnya cuma 2. Yang pertama, ikhlas, niat hanya karena Allah. Pernah? Pernah nggak? Kayak gimana? Kayak gitu, Pak. Oh, kayak gitu. Yang pertama adalah ikhlas niat karena Allah. Yang kedua, apa? Caranya ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah, contekannya selesai, dibongkar. Bahwa kalau kita, harus. Jadi surga itu bukan apa ya, bukan kali aja dapat deh. Emangnya koprok. Enggak. Surga itu sesuatu yang pasti. Bahkan ketika mendapatkannya juga pasti. Seberapa besar keinginan kita untuk memasukinya. Maka lakukan dengan ahsanu amal. Apa itu ahsanu amala? Amalan yang terbaik. Bagaimana cirinya? Mengandung 2 syarat. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah, tidak karena yang lain. Yang kedua, caranya ngikutin apa yang diajarkan Rasul, begitu. Jadi nggak ngarang-ngarang, nggak ngada-ngada, nggak inisiatif, bukan. Apa contohnya, Pak? Ikhlas bisa? Pernah? Coba kayak gimana ikhlas? Ayo gimana? Menerima apa yang Allah berikan. Menerima apa yang Allah berikan. Itu ikhlas itu. Perbuatan. Kan perbuatan ini. Satu perbuatan yang dimaksud dengan perbuatan yang ahsanu amala itu bisa menghantarkan kepada pelakunya memasuki surga. Bukan aksaru amala. Allah tidak menyebutkan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum aksaru amala. Enggak pakai aksaru amala. Aksar itu qasir ya, banyak. Allah tidak mensyaratkan masuk surga itu dengan amalan yang banyak. Enggak. Maaf, Pak. Kok bisa maaf sih? Maksudnya beliau kan senior. Lebih dulu dengan kita. Sudah berapa tadi? Enggak, dikurangin dikurangin anak kecil. Kan beliau kecil dulu kan, Pak? Oh, enggak kecil dulu, Pak. Oh, kecil dulu. Lah iya, sama kan sini? Seluruhnya sama. Dimulai dengan proses yang sama. Ya, Pak ya? Ya. Kecil dulu enggak, Pak? Ya. Kecil. Waktu itu kecil sampai umur berapa? 13. Itu masih kecil loh. Maksudnya kecil sampai balik, ya kan? Kecil sampai balik. Nah, kalau sampai baliknya itu macam-macam. Umur berapa balik? SMP kelas 1. SMP kelas 1. Umur berapa jawabnya SMP? 13. Oh, bener berarti, Pak. 73 kurangi 13 60. Pas. Ngalamin, Pak? Nggak ngalamin baliknya gitu.
Serius saya nanya, ngalamin balik nggak dulu? Ya kalau nggak balik ya gimana? Balik itu apa? Sempurnanya akal. Di wisuda kita dari kecil sampai menjadi manusia seutuhnya adalah ketika balik. Nah, ketika balik itu adalah saat dimana Allah akan menghisab manusia seluruh perbuatannya. Nggak peduli laki-laki, nggak peduli perempuan, nggak ada tengah-tengahnya, nggak ada itu. Iya kan? Laura, lanang ora wadon ora. Ada nggak? Nggak ada. Yo lanang, wadon ya wadon. Gitu nggak? Iya, yang ngarang-ngarang aja. Nanti kita mudah-mudahan lanjut ya. Harapannya sih lanjut ngajinya. Mulai senang saya di sini masalahnya. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan manusia sama. Makanya hakikat penciptaan manusia, hakikat penciptaan kita, hakikat penciptaan bapak-bapak semua. Bahwa kita dilahirkan ke dunia dalam bentuk bayi, kemudian anak-anak, balik. Ketika balik itulah Allah menghisab kita. Di situ ahsanu amala. Apa yang akan kita kaji di situ adalah ibrah yang sangat penting untuk kita kaji. Bahwasanya Allah tidak mensyaratkan untuk masuk surganya Allah amal yang banyak, tapi amal yang ahsan. Kalau amal yang banyak, kalah kita sama bapak. Udah 73, 60. Sholatnya kan banyakan beliau. Pas saya anak kemarin sore, baru berapa tahun saya? Kok nanya? Kalah lah kalau urusan banyak-banyakan amalan. Tapi Allah tidak mensyaratkan masuk surga dengan amal yang banyak, tapi dengan yang ahsan. Kalaupun dengan amal yang banyak, maka kita semua kalah dengan umat sebelumnya. Tahu Pak? Ada manusia umat terdahulu umurnya 940 tahun. Berapa? 940. Ya rata-rata segitu, 950, hampir 1000 tahun. Kecil dulu nggak dia? Iya kecil dulu. Balik nggak dia? Baliknya umur berapa ratus? Enggak, sama. Jangan keliru. Sama, umur baliknya adalah sekitaran umur 13-14. Hanya saja umurnya sangat panjang. Allah panjangkan umurnya sampai 940, 950, antara segitu sampai 1000. Kira-kira kalau ada syariat sholat nggak di situ? Ada. Itu manusia juga. Umatnya Nabi siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Kebanyakan umat terdahulu itu umurnya segitu. Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah untuk membina kaumnya. Diperintahkan sama. Makanya di dalam Al-Quran, sudah hafal ya Pak ya? Wa ma khalaq sesungguhnya Allah ciptakan jin dan manusia. Gimana? Kok jadi ngerenyem-ngerenyeman gini? Betul. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin, nggak usah dibahas. Ntar ketemu. Allah ciptakan jin. Jin itu makhluk Allah. Dan ciptakan kita, manusia. Manusianya yang mana? Semua manusia. Dari mulai manusia pertama sampai manusia terakhir, termasuk kita di dalamnya. Maka Allah perintahkan illa liya'budun, untuk menghamba kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, yang pada akhirnya ibadah itu akan mengantarkan manusia itu kepada mana? Ke surga. Coba kira-kira Pak, surganya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh, dengan surganya umatnya Nabi Muhammad, surganya sama apa beda? Sama apa beda? Sama. Surga yang sama. Coba kalau karena aksaru amala, mal menang sih ya. Kok keluar gitu? Kalah kita mah Pak. Wong cuman umurnya cuman 73 tahun. 73. Mudah-mudahan panjang ya Pak ya. Amin. Masih bisa ketemu kita. Ya. Kalau karena umurnya panjang,
maka amalan yang banyak di situ, maka kita pasti dikalahkan oleh umat-umat terdahulu. Maha adilnya Allah. Surga yang sama, prasyarat masuknya juga sama. Apa tadi syaratnya? Ahsanu amala. Seperti apa ahsanu amala? Niatnya ikhlas karena Allah. Caranya sesuai tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada manusia yang lahir, kemudian bayi, anak-anak, balik. Setelah balik, dia besoknya mati. Ada kesempatan masuk surga nggak? Kamu nggak jawab? Katanya sama. Ada nggak? Apa amalannya? Loh, balik, malamnya balik dia. Kalau balik gimana sih? Pura-pura nggak tahu. Kalau balik gimana, Pak? Mimpi basah, ngompol. Mimpi jima, jelas, harus jelas. Bahwasanya balik laki-laki umumnya adalah mimpi jima. Jelas nih, adik-adik. Udah balik belum? Ada yang udah. Nah, mimpi jima itulah syariat, ya kan? Itu adalah syariat. Ketika seseorang sudah balik, maka dia ditahbis oleh Allah sebagai orang dewasa, maksudnya orang yang sempurna akal, dan sejak saat itulah dia dihisab oleh Allah. Malamnya mimpi, paginya bangun, sudah berlaku syariat atas dirinya. Apa kewajibannya? Hah? Oh, sholat? Oh, habis mandi langsung sholat. Gimana, Pak? Umur 13 nih. 13, malamnya, sebelumnya belum balik. Malamnya mimpi jima. Oh, balik. Terus bangun dia. Ngapain? Oh, langsung mandi, Pak. Ngapain dia? Tuh, nggak tahu sih. Kok udah tidur? Bangun itu. Kalau saya kayak gitu sama anak saya Ziar itu kayak diomongin, Abi, kayak Mbah Suip katanya. Habis tidur, bangun, tidur lagi. Bukan tidur deh, memang kekerjepan hungkul gitu. Ngerti kekerjepan, Pak? Ya. Ketika malam dia itu mimpi basah atau mimpi jima, maka ketika bangun gimana? Baca doa. Apa? Balik lagi ke TPA ini. Apa doanya? Bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Amal soleh itu. Itu akan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Satu cenah amal soleh, iya kan? Iya. Ada yang tahu nggak? Orang lain ada yang tahu nggak? Gak ada yang tahu. Tapi dia baca. Dia baca nggak baca, orang lain nggak tahu. Maka dia lakukan itu untuk Allah. Ya kan? Enggak status. Alhamdulillahillazi ba'da ma amatana. Itu untuk orang, bukan untuk Allah. Tapi dia lakukan alhamdulillahillazi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Setelah itu? Setelah itu apa? Kok yang jawab satu? Dulu nggak mandi, Pak? Oh, lupa. Sekarang baru ingat. Oh iya, dulu nggak mandi katanya. Kewajibannya harus junub. Harus apa, Pak? Mandi junub. Bisa, Pak? Kebangetan sekarang nggak bisa mah. Lo nggak pernah mandi junub emang. Kewajiban setelah mimpi jima yaitu mandi junub. Mandi apa, Pak? Dulu mandi nggak, Pak? Yang jawab tadi diam aja. Oh, nggak ingat. Nah, ini yang akan saya maksud. Ikhlas niat karena Allah. Coba mandi junub. Ada yang pasang status nggak? Ada yang kuar-kuar nggak?
Abi, aku mandi. Enggak kan? Justru kita malu dilihat oleh orang selain kita, bahkan kepada orang tua kita. Ya kan? Mandinya susu lumputan. Oh, keluar lagi itu. Maaf, Pak. Mandinya susu lumputan bahasa Indonesianya apa sih? Oh, umpet-umpetan gitu loh. Supaya nggak diketahui. Karena malu. Tapi mandi nggak kita? Nah, mandinya kita itu karena Allah. Bukan karena yang lain. Kita nggak perlu viral. Oh, kurang ajar amat katanya. Mandi junub dipiralin katanya. Kita nggak ingin terviral. Kita nggak ingin dilihat manusia. Kita hanya melakukan itu untuk Allah. Kenapa? Karena ini syariat. Disyariatkan ketika kita mimpi jima, paginya kita mandi. Mandi apa? Mandi junub. Caranya ittiba kepada Rasulullah Muhammad SAW. Cara mandi junubnya gimana, Pak? Senyum-senyum. Oh iya kan, itu kan nggak bisa ngasal kan? Masuk ke gentong. Sah nggak? Enggak. Sah nggak? Sah. Oh, ada yang bilang sah, ada yang nggak. Ayo yang mana? Nyemplung sah. Oh, ke kolam akuarium. Mandi junub, doa dulu kan, niat, terus kemudian membacakan niatnya itu, terus pure, terbasuh seluruhnya. Sah nggak? Sah. Tapi ittiba kepada Rasul nggak? Tidak. Karena Rasul ajarkan tata cara mandi junub. Gimana tata caranya? Boleh sekarang cerita, Pak? Kan udah dulu kan itu mah. Biar yang lainnya juga paham bahwa mandi junub itu nggak ngasal. Ada tata caranya. Lah, itulah tujuannya kita, ikhlas karena Allah, ikhlas niat karena Allah. Caranya sesuai dengan yang dituntun oleh Rasulullah. Makanya kita nggak ngasal. Niat dulu. Niatnya gimana? Nawaitu. Monggo itu mah. Ada yang berbeda itu Rob al hadasil akbari anjamil badan di fardholillahi ta'ala. Ada yang gitu boleh. Nawaitul gusla dan seterusnya boleh. Monggo. Tapi niat. Penting niat. Dan harus niat. Karena itu akan membedakan antara junub dan enggak. Harus niat. Niat, oke. Pakai bahasa Indonesia, boleh. Niat. Terus kemudian tata caranya. Urutannya, apa dulu? Ngomong-ngomong udah jam berapa ini? Ntar saya diprotes nih. Udah jam 9, Pak. Dikit lagi ya? Banyak apa, Pak? Jangan atuh banyak, mah. Niat, terus kemudian bersihkan dulu, Pak. Emang nggak dibersihin? Dibersihin nggak, Pak? Apa yang dibersihin? Palunya di kepala. Bersihin dulu, bersihkan itu. Sudah dibersihkan, baru seperti berwudu. Kita wudu seperti wudu gimana sih? Wudu ya, wudu semua. Setelah itu baru enggak. Setelah itu gini, ini harus praktek wae sih, Pak. Ya, cai di sini, Pak, di sesep-sesepkan. Bahasa Indonesianya apa sesepkan? Membasahi permukaan kepala. Iya, tapi diginiin maksudnya. Dia airnya itu digini-gini, Pak, tuh. Semuanya. Bukan dilus-elus. Supaya seluruh kulitnya itu terbasahi oleh air begitu. Bobos kena. Lah iya kan tadi kita mau ittiba kepada Rasul. Kan kita targetnya apa tadi? Ahsanu amal. Karena satu ahsanu amal itu bisa memasukkan orang itu ke surga. Itu dari Allah. Quran surat Al-Mulk ayat 2. Itu contekan itu. Yes, gitu. Semuanya. Sudah gitu baru dibasuh seluruhnya. Beres. Ya, keluar. Maka itulah amalan yang ahsanu amala. Niat karena Allah. Kita nggak mau diketahui orang. Bahkan malu kalau diketahui. Ya, kita sembunyikan amalan itu. Ya Pak? Ya gitu, Pak? Ya gitu. Kita sembunyikan amalan itu. Karena itu adalah untuk Allah. Tata caranya kita ikuti sesuai dengan apa yang telah Rasulullah ajarkan kepada kita.
Bisa saja tadi nyemplung, bisa saja langsung bur, atau langsung sampoan aja paling gampang. Bisa disampo? Iya, bisa tuh langsung rata. Tapi kan tidak sesuai tuntunan. Sah nggak? Sah. Tapi kalau mau ngejarnya ahsanu amala, yang kita harapkan itu adalah makbul wa amalan mutaqabbalan. Makbul, maka kita lakukan sesuai dengan tuntunan sampai selesai. Alhamdulillah selesai, dan itu kita sembunyikan karena amalan itu hanya untuk Allah, maka itulah ahsanu amala. Sama seperti halnya sholat, puasa, apalagi sedekah, berbuat baik, infak, dan seterusnya. Ciri ikhlas kayak gitu. Kita tidak ingin diketahui oleh manusia selain kita. Kita ingin hanya Allah saja. Jadi kalau mau ingat ahsanu amala, ingat pelajaran mandi junub. Ya kalau saya gampangannya itu. Kenapa? Karena yang paling mungkin dilakukan oleh semua manusia adalah junub. Keluar kamar mandi gejetluk dia jatuh, kemudian dia meninggal dunia. Masuk mana dia? Kan gak 900 tahun hidupnya. Amalan juga baru 2. Can sholat subuh acan. Udah sholat subuh belum dia? Belum. Baru 2 amalannya. Apa amalannya? Doa apa? Doa bangun tidur terus mandi junub. Tapi semuanya itu sesuai syariat. Itu ditujukan untuk Allah, tidak tidak untuk manusia, tidak untuk selain daripada Allah. Maka itulah ahsanu amala. Pak, insya Allah dia berkesempatan yang sama. Oleh karena itu, betul Pak, surganya dari zamannya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Isa, dan seterusnya sampai Nabi Muhammad SAW, sampai manusia akhir zaman, surganya tetap yang itu, prasyarat masuknya juga sama, yaitu ahsanu amal, bukan aksyaru amala. Jadi bapak-bapak yang ada di sini, sudah berapa banyak amalannya? Yuk, mari kita perbaiki. Ya, yang tadinya amalannya itu untuk manusia, insya Allah itu bukan ahsanu amalan. Mual bebenangan, keluar lagi tuh. Mual bebenangan bahasa Indonesia apa? Nggak dapat apa-apa, begitu. Yang kita kejar adalah surganya Allah. Kenapa? Ternyata surganya itu ditentukan sekarang. Berarti orang mau ke surga atau ke neraka sudah direncanakan ketika dia hidup sebelum kematian. Hidupnya barakajul dewa itu. Apa sih itu? Hidupnya nggak karu-karuan, mabok segala macam, gaplek segala macam itu. Orang harus nggak ngerti, yang penting hidup ini sekali, was-wasit. Dia sudah mencerahkan kehidupan berikutnya. Ngaji dia di sini, dengar dia. Astagfirullahaladzim. Ingat ahsanu amala dia. Nggak doain mati, tapi pasti mati kan? Setelah itu dia berubah. Dia hijrah, berpindah dari keadaan buruk ke keadaan yang baik. Maka demi Allah, itu adalah ahsanu amala. Dan itu yang akan menjadikan dia memasuki surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, bahwa mungkin tadi penyampaian materi dari Ustaz Usman ya. Untuk selanjutnya mungkin sesi tanya jawab ya. Monggo silakan dari Bapak, kalau ada yang ingin bertanya silakan disampaikan ke beliau. Gak ada, alhamdulillah. Paham ya? Ada? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadis yang diantaranya yang dapat naungan nanti dari kiamat adalah anak muda yang tumbuh beramal soleh. Kebanyakan anak muda sekarang banyak waktunya tidak dipergunakan untuk mentaati Allah. Ini bagaimana nasihatnya untuk pemuda-pemuda yang menghabiskan waktu terbesarnya untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk agamanya. Cukup Bapak? Atau masih ada lagi? Cukup.
Langsung? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Anak muda. Kita pernah muda belum? Pernah ya? Dulu pernah muda. Muda kita gimana? Sama aja. Semua manusia sama. Semua manusia sama. Ketika Allah ciptakan manusia pertama, siapa? Nabiullah Adam alaihissalam. Beliau diciptakan di mana? Di surga. Wallahu alam diciptakan di mana, tapi ditempatkan di surga. Ingat, manusia pertama itu diciptakan oleh Allah, kemudian ditempatkan di surga. Siapa namanya? Nabiullah Adam alaihissalam. Gimana cara menciptakannya? Gimana cara menciptakan Nabi Adam? Ada bapaknya enggak? Enggak ada. Ada emaknya? Enggak ada. Maka kun fayakun. Itu hak prerogatif Allah. Diciptakan dari mana? Bahan dasarnya? Tanah mana? Tanah Solo, Tanah Abang. Tanah mana? Oh, jangan tanah sengketa. Tanah mana? Tanah mana? Tanah di surga apa tanah di bumi? Emang di surga ada tanah? Di bumi. Oh, di bumi. Betul, Pak. Allah ciptakan manusia. Yang pertama itu Nabi Adam. Bahan bakunya dari tanah. Tanah itu adanya di bumi. Ya. Terus kemudian Allah tempatkan di surga. Tanpa bapak, tanpa ibu. Prosesnya kun fayakun. Allah jadikan maka jadi seorang hamba, seorang manusia. Kemudian beliau sendirian. Sendirian. Setelah itu Allah ciptakan apa? Pasangan. Allah ciptakan apa? Pasangannya. Siapa pasangannya? Sayyidatina Hawa, atau bahasa orang sono Eva. Eva. Ya. Dari mana? Tulang rusuk siapa? Nabi Adam. Hanya Siti Hawa ya yang diciptakan dari tulang rusuk itu. Istri kita nggak dari tulang rusuk kita. Sok mesra gitu. Wahai tulang rusukku. Ulah. Bukan. Yang diciptakan dari tulang rusuk itu Siti Hawa. Dari tulang rusuknya Nabi Adam. Kemudian sama. Kun fayakun, jadi pasangannya. Ingat, Allah ciptakan itu laki-laki dan pasangannya. Pasangannya adalah perempuan. Nggak ada kalau laki-laki pasangannya laki-laki. Duh, iya. Oh, badminton katanya. Ini kita memahami hakikat penciptaan manusia. Bahwa manusia diciptakan berpasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Itu pasangan. Kenapa Allah ciptakan pasangan? Karena ada tujuan penciptaan manusia, yaitu berkembang biak. Benar. Untung nggak ngomong itu ya, berat. Ternak. Berkembang biak, artinya memperbanyak diri. Dari mulai satu Nabi Adam, kemudian Siti Hawa. Dua itu yang diciptakan kun fayakun. Berikutnya, nah ini kan bersosialisasi, nanti kita bicarakan di surga. Terus kemudian Allah turunkan keduanya ini ke bumi. Turunkan, bukan diusir, Pak. Nah, ini kan di surga. Sayyidatina Hawa di surga. Jadi hakikatnya manusia itu adalah makhluk surga. Hakikatnya manusia adalah makhluk surga. Kampungnya itu adalah di surga. Kalau ada yang nanya, pulang kampung kemana? Sumedang. Pulang kampung kemana? Ke Cirebon kemana? Itu adalah kampung di dunia. Kampung sesungguhnya kita di surga. Kemudian Allah turunkan keduanya ini ke bumi. Numpang di sini. Membara di sini. Transmigran. Oh, bukan transmigran. Apa namanya? Ngerantau. Tapi kan nggak ngerantau. Diturunkan ke bumi untuk sementara, Pak. Yang pada akhirnya kita harus kembali lagi ke kemana, Pak? Ke surga. Harus. Untuk bisa kembali ke sana, maka Allah berikan contekan dalam kehidupan ini. Ya. Nah, ini yang perlu kita pahami.
hakikat kehidupan. Hakikat kehidupan bahwa kita hidup di dunia itu pasti ada batasannya dan kita harus kembali ke surga, bukan ke neraka. Untuk bisa kembali ke surga, maka kita harus menjalankan seluruh apa yang telah Allah turunkan. Cara hidup. Kenapa anak muda dari dulu sampai sekarang kayak gitu? Ternyata memang ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi Adam dan Siti Hawa di bumi itu bertemu, kemudian melakukan jima, menikah. Allah nikahkan itu. Harusnya dinikahkan di surga. Karena satu hal maka melanggar peraturan. Diturunkan ke bumi. Di bumi dinikahkan akhirnya. Kemudian hamil. Itu adalah proses perbanyakan manusia. Dan itu adalah alamiah. Itu adalah sunnatullah. Kemudian muncullah keturunan pertama. Ya, F1. Oh, F1. Anakan pertama. Kok anakan? Emang cupang? Manusia surga, asalnya dari surga. Diturunkan ke bumi, berkembang biak di bumi. Anak pertama, kembar. Anak kedua, kembar. Itu mirip. Mirip nggak kira-kira? Mirip, karena ini bapak ibunya. Anaknya manusia. Sama nggak kayak bapaknya? Nggak punya pengetahuan apa. Bayi nggak? Bayi dulu sama. Bayi dulu, anak-anak. Emang dasar manusia. Sifat manusia. Nanti kita bahas berikutnya. Ada sifat dasar manusia. Yaitu, kamu diatur. Atau ngatur sendiri. Diberikan syariat oleh Allah. Syariatnya adalah, nah, ini dari Allah. Aku adalah Nabi dan Rasul Allah. Utusan Allah. Kita hidup di dunia. Kampung kita di surga. Kita harus ke sana, nak. Nanti ada batasnya. Kita hidup di dunia, kita harus kembali ke sana. Tapi kalau tidak sesuai dengan perintah Allah, maka kita akan masuk ke neraka. Oleh karena itu, taati semuanya, nak. Aturan pertama adalah cara menikah itu disilang. Tahu disilang, Pak? Jadi anak pertama kembar, anak kedua kembar. Nggak boleh tuh nikah nih, sekembar begini. Waktu itu syariatnya. Jadi harus disilang. Kakak laki-laki dengan adik perempuan. Adik laki-laki dengan kakak perempuan. Kayak gitu. Itu syariat pertama itu. Itu manusia itu. F1 itu. Anakan pertama itu. Nggak mau, bah. Bukan abah ini, bukan abah Umar. Nggak mau, bah. Masa saya harus nikah sama si ini? Kan begitu. Ingat kisahnya siapa? Habil dan Qabil. Ngapain dia? Berantem. Rebutan siapa? Rebutan cewek. Oh gitu. Ada nyelotok cewek tadi. Rebutan pasangan. Kenapa? Yang kita bahas bukan rebutan ceweknya, tapi sifat manusia. Memang dari awal itu kayak gitu. Ada nggak yang kayak gitu di sini? Nggak ada katanya. Kayak gitu, Pak. Sifat manusia dari dulu sampai sekarang, sampai nanti sama. Makanya prasyarat masuk surga sama. Memang bocah kayak gitu, Pak. Jadi kenapa banyak menghamburkan waktu? Karena dia tidak paham hakikat hidup. Ngapain dia hidup? Dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Karena belum dapat maklumatnya. Coba kalau sebelum balik dia mendapatkan maklumat kayak gini, dia akan jadi maklumat. Walaupun belum balik. Setelah balik, dia akan mempersiapkan hidupnya. Hanya untuk Allah. Dan untuk kembali kepada Allah. Jadi sebenarnya bukan anak muda saja. Yang sudah sepuh juga begitu. Oh, ketawa sih. Oh, ngerasa. Masih begitu ya? Enggak kali? Iya. Jadi intinya sih, menghamburkan waktu, menyiakan waktu. Karena akibat dari tidak memahami hakikat kehidupan. Sehingga begitu saja hidup apa adanya. Bahkan lebih cenderung, ya tadi, ya hidup. Maaf kalau kurang kasar. Kayak ayam. Pagi nyari makan, sore pulang, malam tidur, besok diulangi begitu. Sampai dia mati atau disembelih. Kehidupannya begitu. Ada aturan nggak di situ? Ada aturan nggak buat si ayam?
Ada syariat nggak? Enggak. Begitu juga kambing. Ada syariat nggak buat kambing? Nggak ada. Mau pakai baju, mau enggak. Mau sholat, mau enggak. Nggak ada aturan. Kenapa? Karena mereka hewan. Nah, berikutnya nanti ya. Berikutnya adalah, itulah sebab kenapa anak muda, bukan hanya anak muda, semua manusia yang tidak punya maklumat, yang tidak punya pemahaman akan hakikat kehidupan, maka kehidupannya akan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bisa cukup mewakili. Saya pikir cukup satu. Ada lagi mungkin dari Ya tuh, udah 9:30 nih. Saru dah. Cukup? Baik, alhamdulillah. Apa untuk kajian kita malam hari ini, ini pertemuan perdana ya. Ini juga belum secara utuh masuk materi tentang hakikat penciptaan manusia, baru pembukaan doang ya Ustaz. Insya Allah kita ketemu lagi per 2 minggu apa ya untuk semua jemaah. Jadi insya Allah kita agendakan rutin per 2 minggu sekali, dan insya Allah materinya runut gitu ya. Materi yang disampaikan oleh Ustaz Usman insya Allah runut, jadi jangan sampai nggak datang gitu ya. Kalau nggak datang berarti nanti dia nggak dapat. Ada yang kepotong, ada yang hilang kan gitu ya. Kan kalau potong bingung nanti ya gitu ya. Jadi diharapkan untuk 2 minggu lagi, berarti tanggal berapa sekarang, tanggal 15. Sudah ada Jumatnya ya? Malam Kamis lah. Tanggal 28. Idul Adha-nya. Kalau juga Berubah. tanggal 28 ya Pak Ete? 28 itu tanggal 9. Hari Kamisnya, oh Idul Adha. Berarti off dulu. Pas nyate ya. Iya. Berarti ya Tanggal 6 aja ya. Tanggal 6. 6 Juli ya. Berarti kita ketemunya tanggal 6 Juli. Insya Allah nanti akan diinfokan lagi ke para jamaah semua ya. Jadi insya Allah kita lanjutkan lagi. Baik, itu mungkin dari saya. Kalau ada salah-salah kata ataupun yang kurang berkenan, saya mohon maaf untuk penyampaiannya. Mari kita tutup pertemuan hari ini baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Astagfirullahaladzim. Wa majlis subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.